Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu lafaz zikir yang hanya terdiri dari 3 huruf saja, yang barang siapa membaca zikir ini dengan penuh keyakinan dan penuh kehusyuan di waktu selesai melaksanakan sholat tahajud, dan tentunya dengan bilangan yang ditentukan, niscaya semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keinginan yang tersirat di dalam hatinya, insya Allah Allah akan memberinya. Sungguh beruntung bagi siapa saja yang bisa mengamalkan akan zikir ini di setiap malam selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, walaupun sholat tahajudnya hanya dilaksanakan 2 rakaat saja. Dan berikut ini adalah lafaz zikir yang sangat pendek, yang hanya terdiri dari 3 huruf saja, yang jika kita istiqomahkan membaca selepas kita selesai melaksanakan sholat tahajud, maka insya Allah apapun hajat kita, apapun keinginan kita yang tersirat di dalam hati, maka Allah akan penuhi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sunnah tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sholat sunnah tahajud ini bagi Rasul adalah hukumnya wajib, tetapi bagi kita umatnya hukumnya adalah sunnah, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan sholat malam, yakni sholat tahajud, dan sholat malam itu diwajibkan atas beliau, sedangkan atas umatnya tidak. Dan di dalam riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang wajib atasku dan sunnah bagimu sekalian. Yang pertama sholat witir, yang kedua bersiwak, dan yang ketiga sholat malam, yakni sholat tahajud. Sungguh luar biasa sholat sunnah tahajud ini, dengan banyak keistimewaan yang akan Allah berikan kepada si pelaku tahajud, yang meliputi urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat malam, yakni sholat sunnah tahajud, walau hanya 2 rakaat, dengan adanya istiqomah dan dilakukan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan 9 perkara, atau memberikan untuknya 9 keistimewaan. 5 perkara atau 5 keistimewaan akan Allah berikan di dunia, sedangkan 4 perkara Allah siapkan untuknya di akhirat. Dan 5 perkara yang Allah berikan di dunia adalah, yang pertama, Allah akan memeliharanya dari berbagai bencana atau mara bahaya, segala sesuatu yang tidak diinginkannya, baik itu penyakit dan hal-hal lainnya. Niscaya ahli tahajud selalu ada dalam perlindungan Allah dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan nampak jelas tanda ketaatan di wajahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan nur ataupun cahaya pada wajah ahli tahajud yang istiqomah, walaupun dia hanya sholat sunnah 2 rakaat, tetapi dia melaksanakannya dengan rutin, sehingga ahli tahajud dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia akan selalu disukai, dicintai, dan akan selalu disayangi oleh makhluk-makhluk Allah. Kemudian yang ketiga, ahli tahajud akan senantiasa dicintai oleh hati hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, dan tentunya oleh semua manusia dan semua makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang soleh maupun semua manusia, yaitu rasa cinta kepada ahli tahajud, sehingga ahli tahajud akan senantiasa dicintai, disayangi, dan dihormati oleh seluruh makhluk Allah. Kemudian yang keempat, lidahnya akan senantiasa berbicara dengan penuh hikmah. Allah akan menjaga lidahnya, sehingga yang keluar dari lisannya tutur kata yang baik dan penuh hikmah. Kemudian yang kelima, Allah akan menjadikan dia orang yang bijak,
Allah memberikan pemahaman kepadanya, Allah memberikan pemahaman ilmu kepadanya, sehingga gerak langkahnya akan senantiasa dipandu dengan ilmu. Sedangkan yang 4 perkara yang akan Allah berikan di akhirat kelak adalah: yang pertama, ahli tahajud akan dihimpun dari kuburnya di dalam keadaan putih wajahnya akan berseri-seri penuh dengan cahaya yang menjadi salah satu tanda ahli surga, dan ketika hari pembangkitan wajah si ahli tahajud ini akan penuh dengan cahaya. Kemudian yang kedua, dimudahkan baginya hisab, diringankan hisabnya pada yaumul mizan atau hari pertimbangan amal. Kemudian yang ketiga, akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Lalu yang keempat, ahli tahajud akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ketahuilah, barang siapa pada hari kiamat yang diberikan buku catatan amaliyahnya pada tangan kanannya, niscaya dia akan menjadi salah satu penghuni surga bersama para rasul-rasul, para anbiya, para ulama, dan orang-orang soleh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berkenaan dengan lafaz zikir yang sangatlah mustajab, yang hanya terdiri dari 3 huruf saja yang dapat kita amalkan setelah kita melaksanakan sholat sunnah tahajud. Amalan ini terdapat di dalam kitab Memba'u Usulul Hikmah pada halaman 239 pada bab Syarah Zalzatul Kubroh, menyebutkan bahwa ada salah satu lafaz zikir ataupun wiridan ataupun amalan yang sangat agung, yaitu zikir yang hanya terdiri dari 3 huruf saja, yang mana dengan wasilah zikir agung ini bisa mempercepat terkabulnya setiap hajat, setiap keinginan yang tersirat di dalam hati si pengamalnya. Dan ini menjelaskan, barang siapa yang menimpa kepadanya kesusahan ataupun kesedihan, kemudian dia menginginkan kesusahan dan kesedihan itu sirna, menginginkan supaya datang kemudahan dan kebahagiaan, atau barang siapa yang datang kepadanya kesempitan, sedang mengalami kefakiran, susah ekonomi, menginginkan terkabulnya pintu kekayaan, pintu rezeki dari segala arah, atau sedang merasa takut terhadap musuh, kemudian dia menginginkan agar selamat atas kezaliman-kezaliman musuhnya, menginginkan supaya yang zalim terhadap dirinya hancur dan binasa, atau sedang menghadapi hakim yang zalim supaya menang di atas perkaranya, atau sedang mengalami terlilit hutang yang banyak dan menginginkan agar Allah membukakan jalan solusi terbaik untuknya, agar dia bisa melunasi hutang-hutangnya, dan agar hajat-hajat lainnya, baik itu hajat kecil maupun hajat besar, baik itu berkenaan dengan hajat duniawi ataupun ukhrawi, menginginkan hajat-hajat cepat terkabul, maka hendaklah dia bangun di tengah malam, kemudian mengambil wudhu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah tahajud. Dan ketika dia selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, walaupun itu hanya 2 rakaat, hendaklah dia membaca zikir ini, dan tentunya dengan posisi menghadap kiblat, dan dengan penuh khusyuk, dengan penuh kerendahan hati, dan penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zikir yang dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim, Yahu, 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 kemudian ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai apa yang kita hajatkan, niscaya apapun permintaan kita, apapun keinginan kita, apapun yang tersirat di dalam doa kita, insya Allah doa kita akan Allah ijabah, layaknya kilat yang menyambar. Doa kita pun akan cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir ini diamalkan dengan bilangan 1511 kali, dan tentunya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan lebih sempurna lagi, sebelum membacanya, sebelum berzikir akan lafaz ini, kita awali dengan membaca istighfar dengan bilangan yang kita kehendaki, baik itu 7 ataupun 10 kali. Kemudian setelah membaca istighfar, kita membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun lafaz sholawatnya itu terserah kita, tetapi dengan bilangan 3 kali, 7 kali, 10 kali atau lebih. Kemudian barulah kita mengamalkan zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yahu, Yahu,
Yahu, hingga mencapai bilangan 1511 kali. Kemudian ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adukan apa yang menjadi hajat kita, kita utarakan apa yang menjadi keinginan kita, kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Dan ketahuilah, dengan wasilah zikir ini, apapun itu hajat kita, niscaya akan cepat terkabul. Dan seandainya kita sanggup istiqomah mengamalkan wirid ini setelah selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, walaupun sholat sunnah tahajudnya hanya 2 rakaat, niscaya apapun keinginan kita, apapun yang tersirat di dalam hati kita, Allah akan memberikannya dan akan mengabulkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah lafaz zikir yang bisa menjadi wasilah agung untuk cepat terkabulnya setiap permintaan kita, setiap keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya wirid ini diamalkan setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, walaupun itu hanya 2 rakaat. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.